Shalom, saudara-saudara. Saya harap kita semua tetap dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sukacita, dalam menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, pimpin dan sertai kami, Roh Kudus terangi hati kami, berikan hikmat dan pengertian dalam nama Yesus. Amin. Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Demikianlah Kejadian 50 ayat yang ke-20. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berikan tema Tuhan memelihara. Tuhan memelihara. Saya yakin kisah tentang Yusuf itu sangat dekat di hati kita, sangat familiar di pendengaran kita. Namun demikian, kita tidak pernah bosan mendengarkan firman Tuhan, karena berbicara tentang Yusuf, ini Yusuf dalam perjanjian lama ya, ada hal-hal yang mengajar kita bagaimana kita melihat Allah sang pemelihara, bahwa Allah kita adalah pemelihara yang melampaui segala sesuatu. Pertama, bahwa pemeliharaan Allah itu melampaui sejarah, melampaui akal, dan juga rencana manusia. Jadi, pertama kita belajar dari sejarah. Kita mengetahui bahwa melalui sejarah pada umumnya, Tuhan Allah menjalankan atau mengontrol perjalanan umatnya sendiri. Ada sejarah penyelamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui Abraham. Ya, maka dikenal ada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub untuk meneguhkan perjanjiannya dalam tiap generasi. Maksud Allah seolah terkendala oleh adanya pada masa itu paceklik, ada kelaparan yang dahsyat. Tetapi yang kita lihat bahwa pada masa itu Tuhan tetap berkarya untuk memelihara umat pilihannya. Yakub yang pada saat itu sudah lanjut usia, menyuruh anak-anaknya untuk datang ke Mesir membeli gandum. Seperti yang dikatakan Yusuf kepada mereka, Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Kejadian 45 ayat 7. Jadi kita lihat bahwa Allah kita adalah Tuhan atas sejarah dunia ini. Dia adalah Tuhan atas sejarah penyelamatan umatnya. Bahwa dalam segala situasi yang sulit, Tuhan senantiasa hadir. Tuhan menyatakan pemeliharaannya dengan caranya yang ajaib. Yang kedua, Yusuf yang merupakan korban serangkaian ketidakadilan, dia juga mendapatkan pemeliharaan Allah yang sempurna. Dia ditangkap, dijual, diperbudak, difitnah, dipenjara tanpa diadili, dilupakan teman sepenjara yang pernah berjanji akan membelanya tapi sudah melupakan. Ketika dia keluar dari penjara, dia boro-boro menolong ya, ingat saja tidak. Namun melalui serangkaian kejahatan itu, Allah telah bekerja mendatangkan kebaikan bagi Yusuf. Sebagaimana dikatakan oleh Yusuf, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian 50 ayat 2. Jadi dalam setiap masa kehidupan kita, Allah tetap hadir, memelihara hidup kita. Bahkan juga orang yang di sekeliling kita. Bahkan di sini konteksnya, bangsa yang besar dipelihara oleh Allah. Dan yang ketiga, kita belajar juga dari Yusuf bagaimana dia melepaskan pengampunan. Dia tidak membalas dendam kepada saudara-saudaranya yang pernah menyakiti dia. Tapi dia memberikan pengampunan yang tentu bermakna. Dia menguji penyesalan saudara-saudaranya. Dia menyandera Benyamin adiknya ketika ikut ke Mesir.
Saat-saat itu sangat menegangkan. Mereka telah mengorbankan Yusuf sebelumnya. Tapi apakah sekarang mereka mau mengorbankan Benyamin juga? Ternyata tidak ya. Yehuda maju ke depan dan memohon agar adiknya dilepaskan. Bahkan dia mau menawarkan dirinya menjadi budak menggantikan adiknya. Jadi apa yang kita lihat di sini? Saudara-saudaranya juga mengalami perubahan, ada pembaruan. Mereka sungguh-sungguh mau bertobat. Yusuf merasa lega. Lalu kemudian dia memperkenalkan dirinya, memaafkan, mengampuni saudara-saudaranya dengan memeluk mereka satu persatu. Dia berkata, Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dan melalui Yusuf, orang Israel sudah mulai memenuhi janji Allah bahwa mereka menjadi berkat bagi bangsa lain. Kehadiran Yusuf di tengah-tengah bangsa Mesir, bangsa yang tidak mengenal Allah, sudah menjadi berkat bagi orang-orang Mesir. Kehadirannya dipakai Tuhan menjadi jalan, menjadi berkat bagi bangsa lain. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita merasakan pemeliharaan Allah di sepanjang hidup kita? Ataukah kita masih merasa ketidakadilan dari Tuhan? Sudahkah kita meyakini pemeliharaannya sekalipun dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini? Ya memang harus disadari, harus diakui ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Tidak akan semakin mudah ya di tengah-tengah dunia ini. Tetapi apakah kita tetap mempercayai bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu bukan hanya sekedar ada, tapi Dia hadir, bahwa Dia menyertai, bahwa Dia memelihara kita. Sama seperti Dia memelihara Yusuf pada masa dahulu, memelihara keluarga besar Yusuf, memelihara bangsa Israel, bahkan bangsa Mesir juga dipelihara oleh Tuhan. Maka saya percaya kehadiran kita di tempat dimanapun kita berada, ada dalam penyertaan, dalam pemeliharaan Tuhan. Maka mari kita tetap bergantung kepada Tuhan Sang Pemelihara. Dialah yang akan menyediakan seluruh apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan mari kita juga menyediakan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat memahami dan menerapkan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom.